Pengolahan limbah cair untuk mata kuliah Mikrobiologi oleh Restu Chandra Ramadan, NIM 3322100048 TL22B1, Universitas Pelita Bangsa. Limbah cair merupakan suatu buangan atau sisa produksi yang berbentuk cair. Limbah cair harus diolah karena agar tidak mencemari lingkungan sekitar, terbatasnya sumber daya air bersih, dan kemudian diatur oleh peraturan pemerintah. Pengolahan limbah cair. Hingga saat ini, teknologi pengolahan air limbah adalah kunci dalam memelihara kelestarian lingkungan. Berbagai teknik pengolahan air buangan untuk menyisihkan bahan polutan telah dicoba dan dikembangkan selama ini secara fisik, kimia, dan biologis. Bahaya dari limbah cair dapat merusak ekosistem, membahayakan kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya, kemudian mengurangi ketersediaan air layak konsumsi. Berikut adalah batasan air limbah untuk industri di Indonesia. Berikut adalah karakteristik limbah. Berikut adalah karakteristik fisik untuk air limbah. Karakteristik limbah, sifat kimia. Sifat bahan kimia yang terdapat dalam air akan menentukan sifat air baik dalam tingkatan keracunan maupun bahaya yang ditimbulkan. Semakin besar konsentrasi bahan pencemar dalam air, semakin terbatas penggunaan air. Karakteristik kimia terdiri dari kimia anorganik dan kimia organik. Berikut adalah sifat kimia limbah. Berikut adalah karakteristik kimiawi anorganik dari air limbah. Berikut adalah karakteristik kimiawi organik air limbah. Berikut adalah karakteristik limbah, sifat biologi. Di dalam air limbah terdapat berbagai jenis mikroorganisme seperti virus, bakteri, jamur, protozoa, nematoda, dan lain-lain. Tes yang digunakan untuk menentukan kontaminasi umumnya menggunakan mikroorganisme koliform. Berikut adalah karakteristik untuk biologi air limbah. Pada dasarnya, pengolahan air limbah dibedakan menjadi pengolahan berdasarkan tingkat perlakuan dan pengolahan berdasarkan tingkat karakteristik. Pengolahan air limbah cair berdasarkan perlakuan. Pengolahan limbah cair, pengolahan primer dan pengolahan sekunder untuk air limbah. Pengolahan akhir, kemudian ada pengolahan lanjutan. Pengolahan limbah cair berdasarkan karakteristik. 1. Pengolahan secara fisika, 2. Pengolahan secara kimia, dan ketiga pengolahan secara biologi. 1. Pengolahan secara filtrasi. Tekniknya adalah pemisahan atau pengolahan menggunakan cara filtrasi dan gravitasi, di mana ada gas trap dan water screening. Pengolahan secara fisika pada umumnya dilakukan pengolahan lanjutan terhadap air buangan. Kemudian ada screening atau penyaringan, dan bahan tersuspensi yang mudah mengendap dapat disisihkan secara mudah dengan proses pengendapan. Berikut adalah pengolahan secara fisika. Pengolahan secara fisika dibagi menjadi proses flotasi dan proses filtrasi. Kemudian pengolahan secara fisika ada proses adsorpsi dan teknologi membran. Selanjutnya pengolahan secara kimia. Prinsipnya, penambahan bahan kimia untuk mengendapkan atau memisahkan atau menghilangkan zat-zat pengotor dalam limbah cair tersebut. Berikut adalah pengolahan secara kimia. Pengolahan secara kimia ditampilkan dalam grafik atau tabel berikut. Pengolahan secara kimia terjadi di netralisasi dan presipitasi. Pengolahan secara kimia dilakukan pengendapan yang tersuspensi dan kemudian ada penyisian logam berat dan senyawa fosfor. Pengolahan secara kimia dengan koagulasi dan flokkulasi. Pengolahan secara biologi prinsipnya adalah menggunakan biota hidup atau mikroba untuk menguraikan zat-zat pencemar dalam limbah cair. Pengolahan ini sangat dianjurkan karena tidak ada efek samping maupun dampak negatif bagi lingkungan. Berikut adalah pengolahan secara biologi. Suspend growth. Mikroorganisme tumbuh dan berkembang dalam keadaan tersuspensi. Proses lumpur aktif yang banyak dikenal berlangsung dalam jenis ini. Kolam oksidasi dan lagun
baik yang diaerasi maupun yang tidak juga termasuk dalam jenis reaktor pertumbuhan tersuspensi. Attached growth. Di dalam reaktor pertumbuhan melekat, mikroorganisme tumbuh di dalam media pendukung dengan membentuk lapisan film untuk melekatkan dirinya. Pengolahan limbah dengan cara biologi dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu aerobic treatment dan anaerobic treatment. Berikut adalah pengolahan aerob. Berikut adalah gambaran untuk pengolahan secara aerob. Berikut adalah penjelasan mengenai lagun. Berikut adalah pengolahan limbah dengan cara anaerob. Berikut adalah pemilihan teknologi untuk pengolahan limbah secara biologi. Berikut adalah proses pengolahan dan jenis peralatan yang dipergunakan untuk pengolahan limbah secara biologi. Sekian penjelasan mengenai pengolahan air limbah. Untuk rekomendasi terbaik saat ini, pengolahan air limbah dapat menggunakan mikroorganisme karena dapat mengurangi dampak-dampak yang terjadi di lingkungan.